Oke, soal nomor satu. Sebanyak 1.200 kg pupuk urea disebarkan secara merata pada 10 hektar tanah, di mana 1 hektar itu adalah 10.000 meter bujur sangkar. Maka jumlah dalam gram nitrogen yang ditambahkan untuk setiap meter bujur sangkar atau meter pangkat 2. Nah, artinya gini, teman-teman ya. Jadi kita punya pupuk urea. Ntar nih, saya ambil tinta dulu. Nah, jadi kita punya pupuk urea ya. Ini kita cerita dulu. Jadi ini ada pupuk urea. Nah, itu lambangnya, rumus kimianya CONH22 kali. Ini diketahui masanya itu adalah 1.200 kg. Nah, ini kita ubah aja ke dalam gram. Karena kebetulan jawabannya diminta dalam gram ya. Berarti jadinya 1.200.000 ya. 1.200.000 gram. Nah, ini si pupuk urea itu disebarkan. Jadi disebarkan secara merata pada 10 hektar tanah gitu. Nah, jadi disebarkan secara merata pada 10 hektar tanah. Nah, jadi 10 hektar tanah. Nah, jadi kalau misalkan untuk 1 hektar tanah itu diketahui 10.000 meter pangkat 2, maka untuk 10 hektar tinggal dikali 10 aja. Nah, berarti di sini luasnya itu kira-kira 100.000 ya, 100.000 meter pangkat 2. Nah, jadi diketahui seperti ini. Terus yang ditanya adalah, maka jumlah nitrogen yang ditambahkan untuk setiap meter pangkat 2-nya itu berapa? Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu kira-kira berapa massa nitrogen di dalam pupuk urea ini yang ditambahkan atau disebar ke dalam 10 hektar tanah. Nah, kita ingat kembali rumus untuk mencari massa atom di dalam senyawa. Nah, kalian harus ingat kembali, rumusnya kira-kira seperti ini. Massa atom X itu sama dengan ARX dikali jumlah atom. Nah ya, jumlah atom itu dikali massa senyawanya berapa ya. Massa senyawanya di sini berarti urea ya. Massa senyawanya berapa? Terus MR senyawanya gitu. Nah, MR senyawanya. Nah, ini kita kotakin dulu deh biar nanti ini ya. Biar lebih teratur. Nah, kita kotakin pakai lompat. Sorry. Nah, berarti di sini kita kotakin dulu. Nah, rumusnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalian bisa mencari massa atom di dalam senyawa. Nah, jadi kita cari dulu massa nitrogennya. Berarti massa nitrogen sama dengan AR nitrogen. AR nitrogen itu 14 dikali jumlah atom nitrogennya di dalam pupuk urea. Di dalam urea maksudnya. Ini kan rumusnya CONH2 2 kali. Maka nitrogennya ada 2. Terus massa si pupuk ureanya. Jadi kita asumsikan pupuk itu full ada urea aja di dalamnya. Nah, jadi takutnya nanti ini 1.200 kg pupuk ini mungkin ada komponen lain. Tapi asumsi di sini 1.200 kg itu memang benar-benar pupuk. Benar-benar ureanya doang gitu loh. Nah, jadi massa senyawanya tadi 1.200.000. Terus MR ini pasti 60 ya. Nanti bisa dicari aja MR dari CONH22 kali itu pasti 60. Oke, ini kita cari aja. Ini kebetulan saya carinya manual pakai kalkulator ya. Jadi tidak ada script gitu. Bagi 60. Oke, berarti dapatnya 560.000. Nah, jadi 560.000 gram. Nah, ingat ya, ini di dalam 10 hektar. Atau boleh kita simpulkan ini di dalam 100.000 meter pangkat 2. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang yang diminta di soal adalah setiap meter pangkat 2-nya itu berapa? Gitu loh, teman-teman. Berarti kan tinggal dibagi aja. Berarti massa nitrogen untuk setiap meter pangkat 2-nya tinggal dibagi aja. Berarti 560.000 itu kita bagi dengan 100.000. Maka dapatnya 5,6 gram. Betul ya? Oke, berarti jawabannya sudah memanggil kalian, yaitu B. Oke. Nah, mungkin sedikit untuk mengembangkan materi ya. Jadi, teman-teman seperti ini ceritanya. Ini kalau kita mau mencari massa atom di dalam senyawa gitu. Jadi sebagai tambahan ya, ini biar nanti mana tahu soal nanti berkembang gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau cari persen nih, persen atom dalam senyawa. Nah, itu kalian bisa gunakan gini, persen X sama dengan ARX dikali dengan jumlah X-nya ya, jumlah X itu dibagi dengan MR senyawa gitu loh. Senyawa dikali 100%. Nah, itu kalau misalkan kalian mau cari persen atom di dalam senyawa. Tapi kalau misalkan mau cari massa atom di dalam senyawa, hilangin aja persennya, langsung kita kali dengan massa senyawanya. Sebenarnya sama aja sih rumusnya gitu. Nah, jadi bisa berkembang gitu ya, teman-teman. Oke, ini tidak ada problem. Oke, soal nomor 2.
jika 1 liter etil alkohol pada 20 derajat Celcius mengandung sekian gram. Nah, ini gram, bukan gram ya. Sorry, ambil tinta dulu. Diketahui sekian jumlah partikel, ini katanya 1,04 kali 10 maka 25 molekul. Maka jumlah molekul selain etil alkohol dalam 1 liter, sampel etil alkohol yang kemurniannya 99,99%. Ini sangat sederhana sekali, ya. Artinya apa? Kemurnian etil alkohol 99,99%. Ya sudah, berarti etil alkoholnya sudah pasti kadarnya itu sebanyak 99,99%. Maka pengotor lah istilahnya ya, atau selain ini ya. Kita tulis pengotor aja deh. Nah, sebenarnya pengotor lah, nggak mungkin air, cuman berapa persen gitu. Berarti pengotornya kan tinggal kita kurang aja, 100 dikurang 99,99%. Maka di sini jadinya kan 0,01% atau 0,001 cuman. Ini tinggal kita kali aja dengan JP sih. Ini kan JP campuran gitu ya. Nah, artinya ini kan JP campuran dalam 1 liter etil alkohol. Nah, ya udah jadi kita tinggal kali aja. Berarti jumlah partikel si pengotor tadi ya udah tinggal kali aja pengotor 1,04 kali 10 pangkat 25 ya. Maaf nih salah. 25 kita kali dengan 0,001. Maka jadinya 1,04 kali 10 pangkat 21. Nah, maka jawabannya itu sudah memanggil-manggilkan tangan pasti B. Ya, seperti itu. Soal nomor 3. Cuplikan suatu senyawa diketahui mempunyai rumus empiris XBr2. Sebanyak 0,5 gram cuplikan tersebut dilarutkan ke dalam air, bla bla bla, ke dalam larutan tersebut kemudian ditambahkan larutan perak nitrat berlebih. Ini kata kuncinya nih. Perak nitrat berlebih. Berarti kan perak akan mengendapkan Br gitu. Endapan merah ya kalau nggak salah. Merah atau seperti coklat. Sepertinya merah. Setelah dikeringkan, endapan AgBr yang diperoleh mempunyai massa sekian. Massa atom relatif unsur X. Ditanya. Hanya X-nya aja gitu ya. Kita buat reaksinya dulu. Berarti XBr2 itu ketika direaksikan dengan perak nitrat itu rumusnya apa? AgNO3 ya. Itu akan menghasilkan endapan AgBr. Nah, ini lupa saya warna apa. Sepertinya merah. Karena kalau AgCl kan putih, Agi itu kuning muda banget. Ini kita tambah dengan apa nih reaksi sampingnya berarti? XNO3 gitu ya. Berarti XNO3 dua kali ya, karena kan XBr2. Oke, ini reaksinya kira-kira udah setara belum ya? Ini di sini 2, karena di sini NO3-nya 2. Ag-nya di sini butuh 2. Nah, oke, sip. Nah, katanya gini, si sampelnya itu belum tentu benar-benar sepertinya benar-benar ini ya. Karena kalau misalkan 0,5 gram cuplikan itu bukan massa si XBr2, cukup sulit kita mencari MR si XBr2-nya gitu. Nah, ini sepertinya 0,5 itu sudah benar-benar massanya si XBr2. Nah, begitu. Ketika direaksikan dengan AgNO3 terbentuk endapan AgBr yang massanya 1, nah ini udah massa dia nih, 0,198 gram. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus cari mol dulu AgBr, lalu cari mol XBr2, kemudian cari MR XBr2, lalu kita cari AR si X-nya, karena X-nya diminta. Berarti logis ya tadi, maka cuplikan ini bukan sampel gitu, tapi memang benar massa si XBr2-nya saja gitu. Oke, pertama kita cari dulu mol si AgBr2. Oke, ganti tinta. Oke, kita cari mol si AgBr2. AgBr kok AgBr2. Oke, berarti massa kita bagi dengan MR-nya. Ini berarti massanya 1,0198. Itu kita bagi dengan MR. BR 80 ya. 80 ditambah 108. Berarti 188. 188, maka 1,0198 dibagi dengan 188. Maka molnya itu 5,424 dikali 10 pangkat min 3 mol. Oke, sekarang kita akan mencari mol si XBr2. Berarti mol si XBr2 adalah di sini berarti gimana nih? 1/2 ya. 1/2 dikali 5,424 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, sehingga kita bagi 2 aja. Dapatnya itu 2,712 kali 10 min 3. Ini saya nggak ambil semua ya molnya gitu, karena banyak banget di belakang koma.
Angka di belakang koma maksudnya. Oke, berarti MR si XBR2 langsung aja nih. Berarti gimana nih? Massa kita bagi dengan mol ya. Berarti di sini kan 0,5 kita bagi aja nih. 2,712 kali 10 min 3. Oke, 0,5 bagi sekian. Wih, salah tekan. Nah, jadinya 184,34. Nah, ini adalah MR dari si XBR2. Yang kita butuhkan adalah X-nya aja gitu. Oke, kita ganti tinta lagi. Ini kan tadi ingat ya, BR itu 80, berarti 160 ditambah X sama dengan 184,34. Berarti X sama dengan 184,34. Kita kurang 160. Berarti ini berapa nih? 24,34. Ya, kira-kira mendekati lah gitu ya. Karena kita kan nggak ambil semua angka tadi. Nah, semua angka di belakang koma. Berarti yang paling logis jawabannya itu pasti E gitu. Sepertinya MG ya. Karena kan kalau kita lihat juga di sini kan indeks si BR ini 2, berarti kan MG2+. Berarti cukup logis gitu ya, MG2+. Oke. Selanjutnya, nomor 4, rumus kimia suatu garam adalah XCl2. Nah, ini kan rumusnya ya. Rumusnya udah diketahui, begini rumusnya. Terus katanya gini, ion X dalam garam itu mempunyai elektron 28. Ingat, ion X. Nah, jadi kita pecahin dulu nih. XCl2 kalau kita urai jadinya X2 plus ditambah dengan 2Cl min. Nah, jadi si X ini yang elektronnya itu 28. Ingat ya, X2 plus ion elektronnya 28. Ini kan elektronnya itu 28. Nah, yang diminta adalah logam X adalah, berarti kan kita harus kembalikan lagi elektron yang sudah dibuang. Jadi jangan kalian malah buang lagi elektronnya. Karena X2 plus 28. Maka X aja kembalikan lagi ya. Maka X itu ya udah 28, kita tambah lagi elektron yang sudah dibuang, berarti 30. Maka jawabannya udah pasti zinc ya. Oke, mungkin sedikit review nih ya buat teman-teman kali aja yang masih ada materi yang kurang gitu. Jadi kan kalau misalkan ion itu ada yang plus ya, ada yang plus, ada yang negatif. Plus ini kation ya. Kation itu artinya melepas elektron. Nah, jadi melepas elektron. Nah, jadi kalau misalkan anion, ya, anion itu menerima atau bahasa, kalau logat Sumateranya menangkap gitu ya, menangkap. Menerima ya, bahasanya bukan menangkap, berarti ditangkap kayak ayam tangkap. Nah, menerima elektron gitu. Berarti kalau menerima elektron, elektronnya bertambah. Ya, hanya elektronnya aja. Misal nih, contohnya kita punya atom, katakanlah fosfor ya, di sini 15. Berarti kan ini jumlah elektronnya itu 15. Artinya ketika dia membentuk ion 3-, maka elektronnya itu akan menjadi 18. Maka untuk P3- kembali ke P, berarti kan dia harus mengurangi lagi elektronnya. Begitu juga halnya yang tadi, X2 plus ini. Nah, jadi kalau misalkan Mg 12, berarti kan di sini elektronnya itu ada berapa? Berarti elektronnya itu 12. Nah, berarti kalau misalkan Mg2 plus, ya, maka elektronnya udah pasti 10. Dan untuk kembali lagi ke Mg, maka dia harus menangkap lagi elektron yang sudah dia buang tadi gitu. Udah dilepas tadi. Oke, ini kayaknya nggak ada problem ya. Kita contoh lain ya teman-teman ya, biar kalian tidak pusing gitu. Nih tambahan nih, karena kita mengembangkan materi gitu. Misalkan contohnya begini nih, contoh tambahan. Contoh, misalkan ada senyawa, katakanlah senyawanya itu X, apa ya kita buat XPO4 misalkan. Nah, di sini katanya diketahui ya, diketahui elektron ion X itu katakan elektron ion X itu misalkan 10 ya. 10 misalkan, 10 nih. Nah, yang ditanya adalah atom X apa gitu. Atom X adalah gitu. Adalah. Nah, kita ionisasi dulu. Berarti XPO4 ini ketika kita ion pasti jadinya X3+. Kenapa? Karena kan PO4 itu 3-. 3- ini tidak muncul di indeks X. Berarti harus kita samai muatannya, plusnya gitu. Ya udah, berarti X3+ ini tadi katanya elektronnya 10. Nah, ini elektronnya itu ada 10. Nah, ya udah, berarti untuk X aja tambah lagi. Kita kembalikan lagi berarti 13. Ya, secara otomatis X ini udah pasti
Al. Oke. Oke. Nomor 5, pada suhu dan tekanan atmosfer. Suhu kamar dan tekanan atmosfer, 1 gram oksigen mengisi ruang dengan volume 0,764 liter. Berarti ini ada suatu ruangan gitu ya, isinya ada oksigen. Itu katanya masanya 1 gram ya, 1 gram, terus volumenya juga diketahui yaitu 0,764 liter. Sedangkan 1 gram oksida nitrogen, nah ini kita nggak tahu rumusnya apa, NXOY aja. Katanya masanya juga sama, 1 gram, tapi yang beda nih volumenya nih. Volumenya beda yaitu 0,266 liter ya. Ini kita anggap gas yang pertama gitu. Ini kita anggap gas yang kedua. Oke, terus kata soal di sini kan, berdasarkan data tersebut, maka rumus oksida nitrogen tersebut adalah gitu loh. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bandingkan aja ini dua gas ini pada kondisi yang sama, suhu kamar dan tekanan atmosfer. Berarti kita tinggal bandingkan aja, berarti V1, V2 sama dengan N1 per N2. Oke, ini kita kotakin dulu ya. Ini beda-beda nih, warnanya kadang suka nggak konsisten. Oke, nah kita tinggal masukin aja nih informasi yang diberikan. V1 tadi kita anggap punya si oksigen, berarti di sini 0,764 per V2-nya berarti kan 0,266 ya, punya si NXOY. Terus N1 itu mol dari oksigennya. Mol itu kan berarti massa per mR kan gitu ya. Ini juga sama, massa per mR. Tinggal kita masukin aja nih. Masukin gitu ya. Berarti 1 dibagi dengan 32. Kan MAR oksigen 16 ya. Kali 2 berarti 32. Nah, untuk si NXOY, kita nggak tahu nih berapa nilai si X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi kita simbolin aja dalam NXOY atau MR aja gitu. Jadi di sini 1 dibagi dengan MR. Nah, biarin aja begini. Nanti kan dapat MR itu berapa. Kita tes-tes aja dengan pilihan jawaban. Begitu. Nah, ini kita olah aja ya. Kita balik-balik nih. Berarti jadinya di sini 0,764 per mR ya. Kita kali silang. Ini berarti kita kali silang juga. Maka jadinya 0,266 per 32. Oke. Nah, ini kita kali silang ya. Berarti 0,764. Wih, kalkulatornya mati. 0,764 dikali 32. Maka di sini 24,448. Ini berarti 0,266 mR. Nah, ini kita bagi aja ya, berarti 24,448 di sini per 0,266 bagi 0,266. Nah, jadinya itu 91,9 gitu loh. Nah, ini kita tes aja. Ini pasti, ya kalau nggak D pasti E gitu loh. Karena kan mustahil banget kalau misalkan B atau A. C ada kemungkinan juga. Kita coba aja. Nah, kalau kita coba D misalkan N2O4, tinggal kali aja nih. N itu 14 kali 2, 28 ditambah, 16 ya, 64. 64. Nah, kayaknya ini deh jawabannya, 92 gitu. Ya, E udah pasti tidak mungkin ya, mustahil karena O-nya udah nambah 1. Ini kan pasti tambah 16, jadinya 108 gitu ya, MR-nya. Karena kan O-nya udah nambah 1. Ya udah, berarti jawabannya itu pasti D ya. Kita coret dulu. Mana tintanya? Halo. Yap, D. Oke. Soal nomor 6, pada 400K dan tekanan 1 atm, 40% ini koma seharusnya di sini ya. Biar nggak terjadi salah pengambilan bahasa. Jadi seolah-olah 1 atm, tekanan 1 atm itu miliknya si dinitrogen tetraoksida. Padahal sistemnya itu ditahan dengan tekanan 1 atm. Jadi mau bagaimanapun proses ini tetap pada kondisi 1 atm tekanan sistem. 40% dinitrogen tetraoksida terurai bla 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 sesuai persamaan reaksi yang diketahui di bawah ini. Tekanan parsial NO2 adalah berapa gitu. Nah, jadi di sini saya awalnya terkecoh juga. Jadi langsung aja menggunakan 1 atm itu sebagai tekanan awal dari dinitrogen tetraoksida. Ternyata nggak dapat jawabannya. Atau kita coba ya biar kalian lihat kesalahannya itu di mana gitu. Karena kan namanya juga kita sedang belajar ini. N2O4 gas. Nah, ini berarti kan jadinya di sini 2NO2 gas gitu loh. Nah, jadi saya awalnya ngira kalau si 1 atm itu kepemilikan milik ya. Waduh, baku banget. N2O4 itu 1 atm. Jadi saya nulis terus di sini 1 atm gitu.
Nah, 40% terurai. Berarti kan di sini sisanya jadi reaksinya jadi 0,4 atm. Maka sisanya kan akan jadi 0,6 atm gitu. Ini kan jadi 0,8 atm. Nah, jadi ini tetap 0,8 atm ya, karena tidak ada mula-mula di produknya. Nah, karena yang ditanya adalah tekanan parsial, berarti kan ini sudah dalam atm gitu ya kan. Nah, jadi kan nggak ada pilihan jawabannya kalau NO2 0,8 atm itu nggak ada pilihan jawabannya. Jadi asumsinya di sini bahwa 1 atm ini merupakan tekanan total sistem yang tidak bisa kita ubah lagi. Mau bagaimanapun ceritanya itulah tekanan sistemnya. Ya udah berarti 40% ini adalah persennya dalam bentuk mol gitu ya. Jadi di sini persen dalam bentuk mol. Nah, jadi dalam bentuk mol. Oke, dalam bentuk mol. Ya udah berarti kan kalau 40%, kita bisa asumsikan alfa itu kan reaksi per mula-mula ya. Berarti ya udah kalau 40% anggap aja reaksinya itu 40, berarti kan mula-mulanya 100 kan gitu. Atau kalau mau dikasih kecil jadinya 4/10. Jadi reaksi ini kita ulang ya. Nah, ini kita buat yang baru. Jadinya N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Nah, jadi di sini mula-mula reaksi sisa, maka ini dalam mol gitu. Berarti ini mula-mulanya 10 mol, ini 4 mol ya. Ini berarti 8 mol, maka sisanya juga 8 mol. Maka di sini 6 mol gitu. Nah, jadi kita kan mau cari apa tadi ceritanya? Tekanan parsial dari si NO2 gitu kan ya. Nah, berarti untuk mencari tekanan parsial dari NO2, ya kita gunakan ini aja, P si NO2. Berarti fraksi mol dari NO2 itu kita kali dengan P total, kan begitu ya cara mencarinya. Berarti fraksi mol NO2, kita masukin dulu mol si NO2-nya, berarti 8 dibagi dengan mol total. Berarti 14 dikali dengan tekanan total sistem 1 tadi ya. Nah, 8 dibagi 14, coba kalkulator. 0,5714 atm. Oke, maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan yaitu E. Bisa ya semua ya. Jadi kadang-kadang ada soal yang memang ya kondisi-kondisi tertentu kita boleh mengambil kebijakan tertentu begitu. Oke, soal nomor 7. Orbital hibrida yang digunakan pada pembentukan ikatan XeF4 yang geometris nyawanya berbentuk bujur sangkar adalah gitu loh. Cara cepet nih memahami tentang orbital hibrida gitu ya. Jadi secara singkat sebenarnya orbital hibrida itu kan isinya elektron, udah pasti begitu ya. Jadi orbital hibrida itu bisa dua tipe dia. Jadi orbital hibrida ya, orbital hibrida itu elektron yang mengisi orbital hibrida ini bisa dua keadaan. Jadi yang pertama boleh elektron bebas, terus yang kedua boleh elektron ikatan gitu loh. Yang pada dasarnya ya sebelum elektron itu mengisi orbital hibrida, ya secara otomatis orbital-orbital dalam subkulit itu kan melebur dulu membentuk orbital hibrida. Artinya keadaan tengah yang tingkat energinya itu sama. Misalkan gini deh, kenapa kita bisa menemukan CH4 gitu? Pada dasarnya kan kalau C dengan hidrogen seharusnya yang terbentuk CH2 kan begitu ya. 6 berarti kan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. Untuk H itu 1 berarti 1s1. Nah, ini kan berarti elektron valensinya itu 4 ya. Kalau ini kan elektron valensinya 1 gitu loh. Nah, jadi seharusnya ikatan yang terbentuk itu seharusnya kan CH2 gitu loh. Kenapa CH2? Karena di P ini kan sendiri elektron yang tidak berpasangannya ada 2 gitu. Logikanya kan begitu ya. Kalau kita buka orbital P ini kan berarti orbital P ada 3 dan elektron yang terisi itu cuma ada 2. Maksudnya 2 yang tidak berpasangan dan semestinya H ini mengikat 2 elektron yang tidak berpasangan ini. Nah, seharusnya senyawanya itu kan CH2. Tapi kenapa ada CH4? Ya, pada dasarnya kan tadi terjadi peleburan orbital atau hibridisasi tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita bongkar untuk yang elektron si C ini, maka untuk 2s2 itu kan berarti ada 2 elektron ya. Untuk yang 2p2 itu kan berarti elektronnya juga ada 2, cuman kan satu-satu nih. Nah, ini terjadi peleburan gitu loh. Artinya peleburan itu merapat. Merapat ini maknanya tingkatan energi S dan P itu sama.
Nah, jadi merapat dulu ya, merapat dulu. Setelah elektron si S, setelah orbital S dan P ini memiliki tingkatan energi yang sama, maka terjadi transfer elektron ya, kemari. Sehingga kita temukan bentuknya itu kira-kira seperti ini. Nah, begini ya teman-teman. Akhirnya sudah memiliki elektron yang berpisah. Nah, ini yang menyebabkan hidrogen bisa masuk 4 buah. Kan begitu logikanya. Nah, berarti kan kalau misalkan semua molekul itu ketika akan membentuk strukturnya sendiri, itu pada dasarnya mereka juga melewati tahapan-tahapan hibridisasi ini sendiri gitu loh. Nah, jadi elektron bebas itu juga sebenarnya termasuk dalam set orbital hibrida tadi. Karena kan elektron yang ada di sini juga elektron dia sendiri, hanya proses tadi gitu, proses hibridisasi tadi. Nah, nih hibridisasi. Nah, berarti kan cara cepatnya untuk kita memahami bahwasanya orbital hibrida itu boleh elektron bebas, boleh elektron ikatan. Oke, nah sekarang kita lihat XeF4. XeF4 itu kan berarti F elektron ikatannya ada 4. 4 pasang, kita anggap kita anggap sepasang itu satu domain. Nah, Xe itu kan gas mulia ya, berarti kan 8 elektron valensi. Maka Xe itu akan masih punya 2 pasang elektron bebas, benar ya? Nah, berarti kalau misalkan kita gambarkan simulasinya ini, mana tintanya? Tinta biru kita ambil. Oke, sip ya. Sorry, ini saya salah nih. Oke, nah berarti apa yang terjadi di sini ada 6 set orbital kan, hibrida. Nah, berarti ini yang ikatannya itu ada 4, dan yang elektron bebas itu ada 2 pasang. Berarti ada 6 set orbital hibrida. Nah, kalau 6 set orbital hibrida ya, itu kan bentuk elektronik dari ini kan bahasa lainnya itu bentuk elektronik ya. Bentuk elektronik dari apa? Dari AX6 kan gitu ya. AX6 itu berarti apa? Oktahedral gitu loh. Oktahedral. Nah, berarti kalau misalkan AX6, maka apa hibridisasinya? Ya udah pasti sp3d2. Nah, kan nggak ada pilihannya nih. sp3d2. Ya udah pilih aja D gitu, D2sp3. Karena sp3d2 itu nama geometrinya sama aja seperti D2sp3. Yang membedakan proses terbentuknya aja gitu. Jadi kalau misalkan D2sp3 berarti dia menggunakan orbital D dalam gitu. Kalau misalkan sp3d2 berarti dia waktu terjadi hibridisasi dia mengambil orbital D pada kulit selanjutnya gitu loh ya. Maka jawabannya pasti D. Oke, untuk pengembangan materi nih, kita contoh lain ya. Misalkan kita ambil contohnya itu tintanya harus yang mantap ya. Oke, misalkan yang lain nih NH3 gitu. Nah, NH3 kita mau tahu hibridisasinya. Tanpa perlu kita membuat prosesnya. Kita cukup buat geometrinya aja. Nah, ini geometrinya seperti ini ya. Berarti ada sepasang elektron bebas. Nah, ini kan seharusnya bentuknya itu segitiga piramida ya, AX3E gitu. AX3E. Cuma kita ngambil struktur elektroniknya, teman-teman. Struktur elektroniknya berarti kan AX4, turunan dari AX4 atau tetrahedral. Berarti kan ini ada 4 set ya. Berarti ini kan ini turunan ya. Turunan turunan dari AX4 gitu loh, AX4. Nah, berarti kan bentuk tetrahedral, maka nih hibridisasinya apa? SP3 kan begitu. Jadi ingat ya, bentuk elektronik gitu loh. Ini juga sebenarnya kan bentuk geometrinya adalah AX4E2 gitu. Nah, jadi kan sebenarnya ini bentuk geometri AX4E2 gitu ya. Berarti kan bentuk apa nih? Bujur sangkar. Nah, cuman bentuk elektroniknya AX6 gitu. Nah, jadi oktahedral. Kita latihan lagi satu lagi ya, biar kalian lebih memahami. Jadi sebenarnya di sini kita menargetkan kalian memahami gitu, bukan cepat cara menjawab soal. Karena kalau cepat menjawab soal, itu kembali ke pribadi kalian nanti gimana cara menjawabnya. Nah, misalkan kita ambil lagi SCl2 gitu loh. Ini geometrinya, ini bentuk molekulnya gimana? SCl, di sini Cl, ini kan udah pasti ada berapa pasang lagi nih? Ada 3 pasang ya elektron. Oh, kelebihan dosis. Oh, maaf ya, berarti kan ada 6 ya, ada 6 elektron valensi dari si S. Ini sudah dipakai 2, 1, 2, ini berarti ada 2, berarti satu lagi di sini. Oke, berarti kan mirip OCl2 gitu loh sebenarnya. Kayak H2O ya gitu. Nah, berarti di sini bentuk dari geometrinya
ini kan bentuk geometrinya itu bentuk V gitu. Cuma struktur elektroniknya kan turunan dari AX4 juga. Maka ini namanya SP3 gitu ya. Nah, catatan rangkuman buat kalian, biar nggak sering lupa. Ini rangkuman saya rangkum di pojok ya. Jadi misalkan ada 2 set orbital, ini berarti SP gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti ada 3 bentuknya, berarti SP2. Nah, kalau misalkan nanti kalian bikin gini, orbital hibridanya ada 4, berarti SP3. Nah, itu kalau misalkan ada 5, berarti SP3D. Kalau misalkan nanti waktu kalian buatnya dapatnya 6 buah, berarti SP3D2. Ya, semoga bermanfaat ya. Nomor 8, di antara pasangan senyawa berikut yang memiliki kemiripan geometri molekul. Ini bukan struktur elektronik tadi, tapi memang betul struktur geometri dari molekul itu sendiri. Nah, jadi nanti tolong kalian hafal ya, hafal geometri molekul, itu ada tabelnya. Ini kalian hafalan harus kuat nih, hafalan geometri molekul, Yang nanti begini loh, yang ada AX, masih ingat pasti kalian ya, AXN, habis itu EM gitu loh. Jadi kalau N itu apa? Biasanya pasangan elektron ikatan ya. Tapi nanti kalau ikatan rangkap 2 tetap dianggap satu. Cara hafal cepatnya kan pasangan elektron ikatan, kalau ini pasangan elektron bebas. Nah, jadi nanti jangan kalian anggap pasangan elektron ikatan, terus nanti ada ikatan rangkap 3, kalian anggap 3 gitu. Tapi tetap dianggap satu domain ya. Dalam domain maknanya gitu loh, dalam domain. Oke, sip. Nih, mohon kalian hafal ya. Janji ya, cari tabelnya tuh. Oke, ya udah, berarti kalian tinggal buat aja geometri molekul dari setiap struktur ini, terus kalian cocokin gitu loh. Nah, jadi kalau CO2 kan biasanya begini ya, kata rangkap 2 kiri dan kanan. Terus kalau misalkan OF2 bentuknya seperti ini, F, ini masih ada elektron bebasnya. Nah, ini geometrinya pasti berbeda teman-teman ya. Kalau ini AX2, ya kalau misalkan ini AX2E2 gitu loh. Nah, kalau misalkan yang B, kayaknya B jawabannya nih ya. CO2 udah betul tadi AX2 ya. Kalau misalkan BeCl2, Be itu kan dia nomor atomnya 4 kalau nggak salah saya. Be nomor atomnya 4, berarti kan 1s2, 2s2. Ya udah pasti elektron valensinya cuma ada 2. Maka Be ya mengikat Cl-nya 2 buah nih kiri kanan. Maka geometrinya juga AX2. Nah, jadi jawabannya sudah memanggil-manggil kita sebenarnya. Tapi saya coba cari juga yang lain gitu ya, biar nanti mana tahu kalian ada yang latihan mencoba mencari, cocokin gitu geometrinya. SO2, nah SO2 ini banyak perspektif gitu, kita jangan mengikuti aturan oktet. Karena kita ingat kembali bahwasannya pada unsur-unsur periode ketiga, itu sudah memiliki kemampuan untuk transfer elektron ke orbital D. Karena kan S itu sendiri nomor atom 16, berarti kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ini kan 3p4 gitu loh. Ada kemampuan ketika dia untuk transfer elektron ke 3D. Kemungkinannya ada seperti itu. Cuma kita tidak tahu proses secara detailnya seperti apa dalam atom itu sendiri. Nah, jadi oleh karena itu, biasanya sejauh yang saya baca referensi di buku Brady, buku Zumdahl, McMurray, dan sebagainya, pokoknya kimia dasar lah. Jadi untuk periode ketiga, itu rata-rata unsur yang menjadi atom pusat itu cenderung mengikuti muatan formal atom pusatnya itu 0, tidak mengikuti oktet lagi. Ya, sebisa mungkin kalau memang bisa oktet, ya oktet, apa salahnya. Nah, jadi kan biasanya kita menggambar SO2 itu bentuknya kan begini biasanya. Karena kita mengasumsikan oktet gitu lah ya kan. Nah, jadi di sini kan koordinasi ya untuk O-nya. O-nya itu koordinasi kira-kira seperti ini. Ini kata rangkap O-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, kan kira-kira begitu, betul ya. Ini kan berarti ya ada betul karena nih garis ini merupakan elektron S masih. Nah, kalau seperti ini strukturnya, maka muatan formal si S ya. Muatan formal itu kan berarti rumusnya apa? Elektron valensi. Ini di sana aja deh, jangan di sini. Semak banget ya. Oke, sorry ini saya sering gunain bahasa-bahasa kasar ya. Oke, nah berarti di sini muatan formal S ya, itu kan rumusnya elektron valensi setengah dari elektron yang berikatan ya, berikatan
ditambah elektron bebas gitu loh rumusnya, bebas. Oke, ini kita tutup kurung lagi. Ini kita tutup dulu ya. Oke. Nah, berarti kan di sini elektron valensi S kan 6 ya. Kurang setengah yang berikatan. Yang berikatan itu ada berapa? Ini kan ada 3 garis. Berarti 3 garis nggak ada 6 isinya. Tambah yang bebasnya itu ada 2, ya kan? Ya udah, berarti kalau strukturnya seperti ini, maka 6 dikurang 3 ditambah 2. Berarti jadinya kan plus 1 di sini. Nah, ini sangat tidak disukai. Bukan sangat tidak disukai, tapi kecerundungan stabil si S itu pada kondisi muatan formal atom pusatnya itu 0, bukan pada oktet tadi. Jadi proses resonansi yang terjadi pada si S ini seolah-olah kita melihat bentuknya itu seperti dua-duanya rangkap 2 gitu. Jadi kan dia bisa mengalami resonansi tadi ya. Oh, oke, ini kan berarti bisa begini bentuknya gitu. Nah, jadi kecerundungan biasanya si SO2 itu sering digambarkan dalam bentuk yang di tengah ini gitu. Karena pada kondisi di tengah ini tidak oktet memang, tapi muatan formal atom pusat itu akan 0. Coba kita buktikan ya. Nah, jadi kan muatan formal si S itu sama dengan 6 dikurang setengah. Di sini kan elektron valensinya tadi 6 udah ya. Yang berikatan kan jadi 8 ya. Ditambah bebasnya 2. Maka kan ini jadinya 0. 6 dikurang 6. Nah, jadi sangat disukai seperti itu. Tapi jangan salah, tidak akan mempengaruhi bentuk geometri. Saya berani jamin tidak akan mengganggu bentuk geometri. Tetap sama aja geometrinya itu AX2E1 gitu. Ini juga sama. Ya kan, ini kan bentuknya AX2E1 ya. Coba kita kelamaan di nomor ini ya. Nah, ini AX2E1 bentuk bengkok ya. Ini juga sama, bentuknya AX2E1, tidak mengganggu. Cuman biasanya kalau di esai, bagusnya kita gambar bentuk yang muatan formal 0 tadi, atom pusat. Jadi jangan gambar yang bentuk oktet. Oke, ini tidak perlu berlama-lama kita di sini ya. Jadi tadi udah fix bentuknya seperti ini ya, ikatan rangkap dua-dua di kiri kanan. Untuk CO2 ini nggak ada problem saya rasa. Untuk pH3, untuk yang bagian D, wah ini tintanya sudah tidak teratur. pH3 itu elektron valensi P itu kan 5, nanti kalian buktiin aja. Nah, ini berarti rumusnya itu AX3E. Untuk temannya BF3 itu saya gambar terus deh. Berarti BF3 elektron valensi si B itu kan 3. Maka rumusnya AX3. Nah, ini tidak cocok juga ya. Karena diminta yang bentuk geometrinya itu sama. Untuk yang E itu H2O udah cukup jelas. Ini bentuk V ya. Ini coba nanti kalian gambar lagi. Ini kan berarti AX2E2. Terus temannya CO2 nggak usah digambar lagi. CO2 itu udah pasti AX2. Maka jawaban yang sudah pasti sama bentuk geometrinya adalah jawabannya B. Soal nomor 9 tentang termokimia. Kita saksikan bersama teman-teman. Ini tinta spidol, tintanya mulai ngaco. Diketahui persamaan reaksi 3 buah di situ dan nilai entalpi pembentukan standar dari CH2N2 dalam kilokal per mol, teman-teman. Ini kan konsep persamaan reaksi. Jadi ada yang kalian balik, kalian kali. Oh, kita review sedikit deh. Mungkin teman-teman ada yang lupa gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan ya nontonnya. Ini saya tulis lagi ya persamaan reaksi. Karena saya ngebahas materi ini untuk bersama ya semuanya. Persamaan reaksi termokimia ya. Termokimia, oke. Oke, jadi kalau misalkan RX reaksi ya, reaksi dibalik itu berarti nanti delta H-nya kan berubah tanda ya. Jadi nanti bakal berubah tandanya. Ini nggak ada problem lah saya rasa. Berubah tanda gitu loh. Jadi kalau plus jadi minus, minus jadi plus ya. Terus yang kalau nomor 2, ketika suatu reaksi itu dikali atau dibagi N ya. Jika suatu reaksi itu dikali gitu, dikali N atau dibagi N ya. Dibagi N, ya semuanya ikutan kena pengaruh gitu. Jadi koefisien delta H itu ikutan berpengaruh. Oke, ini tidak ada problem. Ini hanya sekedar mereview kembali. Oke, sekarang kita bahas soal nilai entalpi pembentukan standar CH2N2. Nah, kita buat dulu nih. Pembentukan standar itu apa tuh? Ada yang masih ingat nggak, teman-teman? Ini kan artinya membentuk
1 mol senyawa dari unsur-unsur ya. Jadi membentuk 1 mol senyawa Si itu, senyawa yang besar itu, senyawa dari unsur-unsur. Ingat, dari unsur-unsurnya. Unsur-unsur. Oke, nah jadi kita akan bahas di sini berarti CH2N2, ini kan senyawanya nih, koefisiennya harus 1, karena ya 1 standar. Dari unsur-unsur penyusunnya apa-apa aja. Yang pertama ada C, ya kan? Terus ada H2, satu lagi N2, ini harus N2, bentuk diatomik memang. Ya udah, ini yang ditanya delta H-nya itu berapa, teman-teman? Ya, kita gunakan data delta H yang ada di atas tadi, yang reaksi yang diketahui di atas. Oke, kalau begitu sekarang kita lihat. C dari mana C? Nih, bagian yang C. C itu adanya di reaksi yang nomor 2. Kebetulan posisinya sudah pas di sebelah kiri. Maka reaksi nomor 2 ini jangan diganggu lagi, tapi tetap gitu loh. H2. H2 itu kebetulan adanya di reaksi nomor 3, iya kan? Nah, jadi H2 itu ada di reaksi nomor 3, cuman di reaksi yang nomor 3, koefisien H2-nya ada 2. Kalau di sini cuma 1. Maka ini ya udah tinggal kita bagi 2 gitu loh, teman-teman. Terus N2, N2 ada di sebelah kanan. Tapi yang diminta di sebelah kiri dan koefisiennya 1. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya udah kita balik. Kita balik, terus kita bagi 2. Kan begitu ya. Nah, oke. Kita tulis ulang deh supaya teman-teman itu di sini mengerti gitu loh. Oke, reaksi yang nomor 1 kita balik terus bagi 2. Berarti kan jadinya apa? Oh, sorry, tintanya harus hitam biar bagus. Maka jadinya nanti N2 ditambah dengan H2O ditambah CO2 ya, menjadi CH2N2. Terus di sini berarti 3/2O2. Kan begitu ya? Nah, ini tinggal kita olah aja nih. Berarti delta H-nya jadi berapa? Coba, bentar nih, saya ambil kalkulator dulu. Nah, kita balik terus bagi 2. 354,4 bagi 2. Oke, ketika dibalik jadi plus ya. Berarti jadinya di sini positif 177,2 gitu. Oke, ini tetap ya. Berarti kalau tetap maka delta H-nya tidak berubah apa-apa, 93,97. Nah, ini dibagi 2, 136,64. Kita bagi 2, maka jadinya, ingat ya, masih ada minusnya karena tidak dibalik, min 68,32. Nah, sebenarnya tinggal kalian jumlah aja nih. Jadi, kalau kita jumlah, jadinya berapa nih? 177,2 dikurang 93,97 dikurang 68,32. Oke, jadi jawabannya itu adalah plus 14,91. Nah, jawabannya kan udah pasti B. Kita buktiin dulu reaksinya nih, bagi teman-teman yang masih bingung ya. Berarti di sini C ditambah O2 itu menjadi CO2. Ini tinggal kita bagi 2 aja, berarti jadinya H2 ditambah dengan setengah O2 itu menjadi H2O. Oke, ini kita coret-coret aja nih teman-teman. Kita pakai tinta apa nih yang bagusnya? Tinta hijau ya. Berarti ini kita coret. CO2 kita coret. Terus di sini apa lagi nih? Ini kan 1 nih sebelah kiri. Sebelah kirinya ada 1 tambah ini. 1 dengan 1,5 kan jadinya 3/2. Bisa kita coret dengan ini. Maka udah sesuai nih. N2 ditambah H2 ditambah C menjadi CH2N2. Oke, ini kan udah sama nih reaksinya. Oke, maka jawabannya B. Soal nomor 10, diketahui reaksi kesetimbangan berikut, masing-masing reaksi cenderung ke kanan katanya. Berarti sempurna ke kanan. Tidak sempurna banget, tapi cenderung lebih ke kanan. Berdasarkan informasi tersebut, urutan kekuatan asam yang paling tepat. Ini kita gunakan teori Bronsted-Lowry, teman-teman ya. Berarti kalau menurut teori Bronsted-Lowry, artinya ketika suatu spesies itu kehilangan H+-nya, maka dia menjadi asam, produknya itu basa konjugasi gitu loh, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita punya misal nih contoh ya, NH3 gitu. NH3 menjadi NH2-. Ini kan hanya hilang 1 atau berkurang. Berarti kalau misalkan dia berkurang, maka ini sebagai spesies yang asam, maka produknya ini merupakan basa konjugasi. Ini sebaliknya gitu loh, konjugasi. Nanti kalau misalkan H-nya itu bertambah, maka itu merupakan basa asam konjugasi ya. Jadi kalau misalkan NH3 itu membentuk NH4+. Misal nih, maka si NH3-nya itu akan menjadi basa ya,
basa. Untuk NH4 plusnya ini merupakan asam konjugasi. Oke, konjugasi. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mencoba satu persatu nih. Misalkan untuk reaksi yang pertama NH25 plus ditambah dengan NH3 ya, ini setimbang menjadi NH4 plus ditambah dengan N2H4. Nah, ini kita jawab aja gitu loh. Ini kan berarti N2H5-nya menjadi N2H4. Maka ini kan asam ya. Ini asam ya, udah pasti ini basa temannya. Nah, berarti kan ini yang produk dari N2H5 tadi. Maka ini menjadi basa ya. Konjugasi ini menjadi asam konju. Oke, ini kalian coba aja ya. Jadi ini kita tes aja semuanya, nanti akan nampak gitu siapa yang merupakan jawabannya. HBr itu menjadi NH4 plus ya, ditambah dengan Br min, kita tulis lagi satu lagi nih. N2H4 ditambah dengan HBr ya, itu berarti menjadi N2H5 plus tambah Br min. Ini jawaban sebenarnya sudah memanggil-manggil kita semua. Ya, kita coba deh. Berarti di sini NH3 itu menjadi NH4 plus. Ini kan naik nih. Berarti dia sebagai basa. Udah pasti ini asam ya. Berarti kan ini jadinya asam apa? Asam konju ya. Kalau ini udah pasti menjadi basa konju. Basa konju dari HBr gitu loh. Nah, kalau misalkan N2H4 itu katanya menjadi N2H5 plus. Nah, berarti di sini kan kesimpulannya ini merupakan basa, HBr-nya asam ya, asam. Ya udah berarti si N2H5 plusnya ini asam konju ya, asam konju. Untuk Br-nya berarti menjadi basa konjugasi. Oke, maka kesimpulannya apa? Yang paling asam kan udah pasti HBr gitu loh. Berarti ini kita tandain dulu deh. Berarti di sini kita pakai tinta warna hijau. Nah, berarti yang paling asam itu udah pasti si HBr. Nih dua-duanya coba lihat nih. Ketika si HBr direaksikan dengan NH3 dia asam. Ketika direaksikan dengan N2H4, N2H4 ini kan bagian dari spesies N2H5 plus tadi. Ya udah berarti sekarang N2H5 plus dengan NH3 malah N2H5 plus yang lebih asam nih. Nih, di sini coba kalian lihat. Ya udah, maka kesimpulannya yang paling asam itu udah pasti si HBr dulu. HBr, habis itu N2H5+, dan yang terakhir, maaf ini kenapa ya? Nah, berarti yang terakhir, maaf ya, ini seperti ada salah teknis ini, tintanya kenapa? Oke, berarti udah pasti B jawabannya. HBr lebih asam dari N2H5+, lebih asam dari NH4+. Nah, gitu. Oke. Oke, soal nomor 11, katanya gini, di antara larutan penyangga buffer berikut ini yang memberikan pH paling asam, katanya teman-teman. Intinya di sini clue-nya pH paling asam dan buffer ini ya itu ya buffer asam gitu kan teman-teman ya. Ini kan buffer asam. Ini soal ini banyak sekali perspektif jawabannya gitu loh, teman-teman. Karena kalau kita lihat di pilihan jawabannya, ada yang memang sangat encer banget. Dan di sini kita kembali ke teori si Henderson-Hasselbalch ya. Susah bacanya. Saya tulis dulu. Untuk konsep buffer kita tunduk pada teori Henderson ya. Hassel. Ini saya pun susah ngafal nih, Hasselbalch gitu ya. Nah, jadi untuk misalkan buffer asam, berarti kan rumusnya itu seperti ini ya. H plus sama dengan Ka ya. Ka di sini berarti kan si komponen asam lemahnya gitu loh. Berarti di sini si CH3COOH gitu kan ya. Berarti kan CH3COOH itu kita bagi dengan konjugatnya CH3COO-. Ini kita turunkan dari persamaan ya ionisasi dari CH3COOH sebenarnya. Jadi kan kalau misalkan CH3COOH itu kan terionisasi menjadi CH3COO- ditambah H+. Ini kan tinggal diatur aja Ka-nya. Tinggal diatur aja Ka-nya dan nanti kita temukan persamaan seperti di atas. Ini konsep dari si Henderson-Hasselbalch gitu ya. Oke, nah sekarang begini teman-teman. Bedakan ketika kita mencari pH asam atau basa biasa dengan pH buffer. pH buffer ini merupakan perbandingan antara si pasangan konjugasinya gitu loh. Nah, jadi bedakan dengan kita mencari pH
larutan asam atau larutan basa. Maksud saya begini, misalkan ada kasus seperti ini, ya kan? Nah, misalkan nih, kasus dulu, biar kalian mengerti. Misalkan ada HCl nih, HCl itu konsentrasi 0,01 m. Tanpa perlu kita banyak nyari ya, H plusnya udah fix pasti 0,01 ya. Karena kan valensi dari HCl kan H plusnya cuma 1. Maka pH-nya kan pasti 2 begitu. Benar ya? Nah, kalau misalkan HCl-nya itu kita buat jadi 10 min 10 misalkan molar. Nah, ini H plus kan udah pasti 10 min 10 juga gitu loh. Maka pH-nya itu bukan 10. Jangan kalian langsung turunkan H plusnya 10 min 10 terus pH-nya 10. Karena kan tidak ada asam yang rasa basa gitu loh. pH-nya akan menjadi 7 gitu. Nah, ini jadi kenyataannya pH itu seharusnya 7. Kenapa? Karena H plus dari air itu lebih banyak ketimbang H plus dari HCl ini sendiri. Kan begitu teorinya. Nah, awalnya saya juga terkecoh gitu melihat jawaban D dan E itu sepertinya tidak mungkin. Karena nilainya terlalu kecil. Jadi kan H plus dari air itu justru akan paling besar dibandingkan dengan mereka-mereka yang DE ini tadi gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Kita berbicara rasio penyusun buffer. Nah, jadi sekarang untuk yang buffer asam yang diminta di soal, buffer asam dari asetat ini sendiri, kita ingin nyari pH-nya itu berdasarkan rasio gitu, bukan berdasarkan kecil besarnya konsentrasi si para penyusun buffer ini sendiri. Karena besar kecilnya penyusun si buffer itu pengaruhnya ke kapasitas buffer gitu loh, teman-teman. Jadi misalkan begini ya, kita cerita lagi nih. Kita akan bahas lagi di sini kapasitas buffer ya. Kapasitas buffer nih sekedar aja kita bahasnya supaya kalian mengerti gitu loh. Misalkan gini, kita punya buffer A gitu ya. Ini kayak seperti yang pernah dikeluarkan di OSP tahun 2018 seperti ya. Misalkan buffer A ya, H plus sama dengan Ka. Katakan di sini si penyusun asamnya itu 1 molar misalkan. Konjugatnya juga 1 molar gitu loh. Ini kan berarti otomatis H plus akan sama dengan Ka. Kan begitu ya? Nah, contoh lagi nih. Misalkan kita punya buffer B. Buffer B itu H plusnya Ka, katakan di atas 0,01, di bawah juga 0,01. Molar. Berarti kan H plus juga sama dengan Ka. Maka pH-nya pasti akan sama pH buffer A dan buffer B. Tapi kapasitas buffernya lebih besar yang A daripada yang B. Kenapa? Karena contoh nih, misalkan ke dalam dua sistem buffer ini, kita tambahkan HCl nih ceritanya. Ya. Nah, misalkan ini ditambah ceritanya nih, ditambah HCl. Nah, ditambah HCl misalkan 0,1 mol misalkan gitu ya, anggapnya 1 liter nih. Jadi sistem buffer di atas juga anggapnya 1 liter ya. Ini 1 liter, yang A, B juga 1 liter. Berarti secara otomatis buffer B tidak akan sanggup menahan HCl yang 0,1 mol karena dia cuma punya 0,01 molar atau 1 mol. Atau ini kan kita anggap tadi 0,01 mol. Dia nggak akan sanggup menahan HCl yang 0,1 mol. Tapi justru buffer A bisa menahan karena 0,1 mol ditahan oleh 1 mol. Ini nanti anggap 1 liter tadi ya. Nah, 1 mol. Artinya kapasitas buffernya berubah, tapi pH-nya sama. Begitu juga dengan konsep ABCDE ini. pH-nya itu tetap bergantung pada rasio dari penyusun gitu loh. Nah, jadi bukan dari ya kecilnya konsentrasi penyusun. Oke, kalau begitu kita lihat jawaban yang A, teman-teman ya. Yang A itu 1 molar. Ini udah pasti ya H plus akan sama dengan Ka, bener ya? Karena kan 1:1. Ya udah berarti Ka gitu loh. Ya Ka-nya berapa lah nanti. Terus yang B H plus sama dengan berarti Ka ini 1 dibagi 0,1, 10 kan jadinya. Nah, berarti ini jadinya 10 Ka. Nah, ini kan berarti pH-nya akan semakin kecil lagi kan gitu ya. Tapi dia minta kan yang paling asam berarti kan yang pH-nya makin kecil gitu loh. Ini kan jadi makin kecil nih pH-nya. Nah, kalau yang C berarti gimana nih? H plus sama dengan Ka. Ini berarti 0,1 per 0,1. Ini sama aja dengan jawaban A ya kan? Jadi akan semakin ya sama dengan Ka gitu loh. Kalau yang D itu gimana tuh? Berarti di sini Ka. Nah, di sini berarti 10 min 9 kita bagi dengan 10 min 12. Nah, berarti jadinya kan 10 pangkat 3 ya, 3 Ka. Nah, berarti
D itu akan lebih kecil dibandingkan B, kan gitu logikanya. Karena ini dikali 1000 loh. Nah, kalau misalkan yang E, misalkan H plus sama dengan KA, nih kita masukin aja angkanya, berarti 10 min 10, berarti ini 10 min 20, maka ini kan jadinya nanti 10 pangkat 10 KA. Ya, berarti logikanya adalah E itu buffer yang memiliki pH paling kecil gitu loh. Ya, paling kecil banget, karena ini dikali berapa nih ya? 10 miliar gitu ya kan, 10 miliar kali KA-nya gitu. Berarti sangat-sangat kecil banget, mungkin minus ya. Sampai melewati minus gitu pH-nya. Nah, jadi secara otomatis yang paling asam itu pasti E. Cuma dari segi kapasitas buffer itu tidak logis E itu merupakan buffer yang sempurna karena ini fatal banget gitu buffernya. Karena perbandingan H+ dari pasangan konjugasinya kecil banget gitu. Jadi ya tidak layak menjadi buffer, cuman pH-nya tetap aja itu yang paling asam. Kan logikanya seperti itu. Oke. Yap, soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 ini kita tinggal mengikuti pola dari soalnya aja. Soalnya sudah diketahui rumusnya ini ketika Zn C2H5 2 kali ditambah 2Hx, itu X-nya yang masuk menggantikan C2H5 ya. Ini kalau kita buat polanya seperti ini, si ini mereka nih itu digantikan oleh X. Ya udah berarti X-nya yang masuk kemari, si C2H5-nya yang menggantikan kemari. Tukar-tukar aja. Nah, sekarang kita lihat nih. Soalnya adalah ketika dietil zinc itu direaksikan dengan air, apa yang terjadi? Nah, air itu kita buat dulu ion negatifnya apa sih dari air? Kan H+ dengan OH-. Ya, seperti itulah kira-kira. Berarti kita bisa menemukan jawabannya ya. Tinggal dihajar aja nih. Ya, kita hajar. Berantem berarti, gelut. Ditambah dengan H2O kan begitu. 2 berarti menjadi OH- yang menggantikan Zn kan. ZnOH2 ditambah dengan, ya ini sama aja, berarti C2H6 2 kali. Ini kayaknya tidak ada pembahasan yang spesifik banget ya, karena memang seperti ini jawabannya. Maka jawabannya itu adalah, apa sih ini jawabannya C ya, ini tidak ada problem. Oke. Oke, baik, nomor 13, kita lanjut lagi. Garam berikut yang mempunyai kelarutan molar terkecil. Nah, kelarutan molar terkecil itu bukan KSP yang paling kecil ya. Kan dia minta kelarutan, solubility. Berarti S-nya gitu. Kecuali kalau misalkan ada dua garam yang rumus KSP-nya sama. Mungkin bisa kita anggap KSP itu sebagai solubility. Tapi untuk kasus ini tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Tetap saja kita harus mencari satu persatu. Oke, berarti yang A dulu nih. Wah, tintanya hilang nih. Kenapa ya? Oke, bagian A dulu nih. NiCN2 ya. Ini kalau kita urai berarti jadinya Ni2 plus ditambah dengan 2Cn- ya. Berarti ini S2S, maka KSP-nya gimana? Berarti kan KSP-nya adalah nanti S dikali 2S pangkat 2. Berarti kan jadinya nanti 4S pangkat 3. Ya kan? Maka S-nya itu akar KSP per 4. Ini akarnya 3 kali gitu. Tinggal dimasukin aja angkanya. Nah, ini memang agak lelah soal seperti ini. Karena kita harus mencari satu persatu. Tapi nanti kira-kira ada celah nggak ya? Kita coba tes dulu deh. Pangkat 23 dibagi dengan 4. Oke, nanti ini kita cari ya. Terus yang B, coba kita lihat. ZNS. ZNS ini akan sama dengan si PBS nanti. Karena pola ionisasinya sama. Ini kan jadinya nanti Zn2 plus ditambah S2- ya. Berarti S. Maka KSP-nya itu berarti di sini nanti S dikali S, maka S kuadrat. Berarti S itu merupakan akar dari KSP. Berarti tinggal masukin aja nih angkanya. Berarti angkanya 1,1 kali 10 min 21. Ya, ini tidak mungkin pasti ya. Karena dia minta kelarutan paling terkecil. Oh, bisa aja. Yang paling kecil kan berarti yang paling besar pangkatnya. Ya, aduh, kenapa saya garis ya? Oke, nah sekarang yang C. Yang C itu PBS itu pola ionisasinya sama seperti yang B tadi. PB2 plus S2-. Maka KSP-nya sama aja, yaitu S kuadrat atau S sama dengan akar KSP. Tinggal kita masukin aja angkanya. Berarti 8,4 kali 10 min 28. Oh, sepertinya jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan ya. Oh, salah lagi. Untuk yang D, itu CO3 ASO4.
2 kali. Nah, ini kalau kita pecah jadinya 3CO2 plus tambah 2 ASO4 3 kali gitu. S ini 3S, ini 2S ya, sesuai dengan koefisien. Maka KSP-nya itu adalah 3S pangkat 3, di sini berarti 2S pangkat 2. Ini berarti 27S pangkat 3, 4S pangkat 4 ya teman-teman ya. Oke, berarti seperti itu. Maka di sini jadinya 108S pangkat berapa nih? 5 ya. Oke. Wah, lelah nih. S sama dengan akar di sini berarti KSP per 108 ya. 108 ini berarti 5 ya. Oke, karena 5 berarti tinggal kita masukin aja nih angkanya. Berarti di sini 5. KSP-nya itu berapa tadi KSP-nya? 7,6 dikali 10 min 29 ya. Dibagi dengan 108. Wah, banyak banget ini. Nah, untuk yang E ya, CaF2, ini berarti kalau kita urai, Ca2 plus ditambah dengan 2F2 min. F min ya, ngapain F2 min? Berarti S, S2S. Nah, ini polanya sama seperti yang A ya, berarti tidak usah kita urai lagi. Maka KSP sama dengan 4S pangkat 3 ya, atau S-nya adalah akar 3 kali KSP per 4. Ini kalau kita masukin angkanya 3 akar, berarti 3,9 kali 10 min 16 per 4. Dari sini aja sebenarnya udah nampak nih jawabannya, ya kan? Yang mana nih jawabannya? Ini pangkat ini aja deh kita lihat. Ini kan dibagi 3 nih pasti, ya kan? Kalau mau cari pakai kalkulator boleh juga. Ini kan kalau 3 di 23 kan dibagi 3 nanti, karena akar 3 kali. Berarti kan sekitaran berapa lah tuh? Mungkin sekitaran 7 atau 8 ya. 7, sekian. Nah, kalau ini dibagi 2, karena kan akar doang. Berarti kan sekitaran 11, sekian. Nah, ini juga dibagi 2, min 28. Berarti kan sekitaran min 14 gitu loh. Kalau ini 29 dibagi 5, berarti kan 6, sekian gitu loh. 16 dibagi 3 berarti sekitaran 5, sekian. Maka jawaban yang paling logis itu adalah C. Karena nilai dari S ini pasti akan sangat kecil. Min 14. Itu kalau nggak mau rempong ya. Langsung lihat pangkatnya aja ketika kita akan bagi gitu. Maka kelarutan molar paling kecil pasti C gitu loh teman-teman. Kita lanjut soal nomor 14. Ke dalam larutan yang mengandung ion Ag+ dan Au+ yang masing-masing konsentrasinya 0,001 molar, ditambahkan sedikit demi sedikit padatan NaCl katanya. Yang mana padatan NaCl ini nanti akan membentuk endapan kedua gitu loh. Jadi endapan kedua mulai terbentuk ketika ditambahkan NaCl. Berarti kan asumsinya dengan menganggap bahwasanya KSP dari kedua garam AgCl dan AuCl ini sebanding dengan solubility. Kenapa sebanding? Karena kita ketahui bersama bahwasanya AgCl dengan AuCl itu memiliki pola ionisasi yang sama. Jadi AuCl itu kalau kita ionisasi jadinya Au plus tambah Cl min, berarti kan ini rumus KSP keduanya sama, yaitu S kuadrat. Maka asumsinya bahwa kedua larutan ini KSP-nya sebanding dengan S lah. Kita anggap seperti itu ya. Nah, apa catatan kita? Artinya semakin besar S itu semakin mudah larut. Nah, gitu ya. Semakin besar S, semakin mudah larut. Oleh sebab itu, maka yang pertama mengendap itu pasti AuCl. Karena nilai KSP-nya kecil dan S-nya pasti kecil. Ya, tadi asumsinya sama gara-gara pola ionisasinya sama. Nah, berarti asumsinya adalah si AuCl itu duluan mengendap. Gitu asumsinya. Duluan mengendap. Nah, berarti endapan kedua yang dimaksud oleh si soal ini adalah AgCl. Nah, berarti kita cari tahu dulu Cl min pada kondisi itu. Kenapa? Karena pada saat kata-kata endapan kedua mulai terbentuk, berarti kan secara otomatis AuCl ini sudah mengendap duluan. Tapi kan tidak keseluruhannya mengendap, dan kita tidak tahu seberapa konsentrasi Au+ yang masih ada di dalam larutan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita cari tahu dulu konsentrasi Cl min di dalam larutan yang akan mulai mengendapkan AgCl. Nah, jadi caranya adalah yang pertama kita fokus ke AgCl dulu.
Jadi AgCl terionisasi menjadi Ag+ tambah Cl-, maka di sini KsP itu merupakan hasil kali konsentrasi ion Ag+ dengan Cl- gitu ya. Berarti KsP-nya itu 1,8, kita kali dengan 10 - 10. Nah, Ag plusnya itu udah diketahui di soal 0,001 molar, Cl-nya yang kita cari. Maka kita akan mendapatkan Cl- itu sebesar 1,8 dikali 10 min berapa nih? Min 7 gitu loh. Nah, jangan langsung kalian pilih jawaban C karena itu masih konsentrasi Cl-. Jadi sebenarnya AuCl itu sudah duluan mengendap. Nah, ketimbang si AgCl. AgCl kan kedua. Tapi masih ada sedikit konsentrasi AuCl di dalam larutan. Nah, sekarang kita akan cari. Nah, berarti pada keadaan ini, artinya gini. Pada saat endapan kedua mulai terbentuk, berarti kan belum benar-benar AgCl itu mengendap gitu loh. Nah, AgCl itu kan akan mengendap ketika konsentrasi Cl-nya lebih besar dari 1,8 kali 10 pangkat min 7, kan begitu. Jadi kan logikanya adalah AgCl itu akan mengendap. Maksudnya memang betul-betul banyak endapannya ketika konsentrasi Cl- itu kan lebih besar dari 1,8 kali 10 - 7. Berarti kan ini kondisi QsP sama dengan KsP lah, bahasa lainnya. Oke, sekarang kita fokus ke AuCl. Ini berarti jadinya Au+ tambah Cl-. Nah, berarti di sini KsP sama dengan konsentrasi Au+ dikali dengan Cl-. Nah, KsP-nya adalah 2 dikali 10 - 13. Berarti kan kondisi ini si Au plusnya kan nggak mengendap gitu, masih di dalam larutannya. Nah, dengan konsentrasi Cl- yang udah kita cari tadi, 1,8 dikali 10 - 7. Oke, berarti ini setelah kita cari, dapatlah nanti 1,1 sekian-sekian kali 10 pangkat min 6 molar. Oke, maka jawabannya adalah E gitu loh, teman-teman. Oke, soal nomor 15 yang selanjutnya, Anda membuat 1 liter larutan yang mengandung 0,01 m MgNO3 2 kali dan 0,2 m NH3. Besarnya konsentrasi NH4Cl yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pengendapan MgOH2 pada 25 derajat Celcius adalah. Berarti bahasa mencegah terbentuknya endapan MgOH2 berarti kan QsP sama dengan KsP. Asumsi seperti itulah teman-teman ya kan. Berarti makna ini bahasanya terlalu gaul ya. Berarti mencegah terjadinya pengendapan. Berarti kan ini asumsinya QsP itu sama dengan KsP gitu. Asumsi seperti itu. Berarti kalau misalkan logikanya seperti ini, kita cari dulu OH-nya menggunakan bantuan konsentrasi si MgNO3 2 kali. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Kita punya larutan nih. Larutannya itu isinya MgNO3, ya kan? 2 kali. Nah, ini kita tambah ya. Kita tambah, gimana cara buatnya nih? Ini kita tambah NH3 dan NH4Cl. Nah, ini kan membentuk sistem buffer nih. Jadi campuran yang ini itu akan membentuk sistem buffer. Nah, gitu dia, sistem buffer. Nah, ini kan buffernya buffer basa yang nanti akan berkontribusi untuk memberikan OH-. Nah, jadi sekarang Mg ini akan diendapkan dengan OH- gitu loh. Nah, jadi si Mg ini akan diendapkan dengan OH-, membentuk MgOH2. Tapi masalahnya di soal dia tidak mau terjadi pengendapan, mencegah. Jadi seperti membantah gitu. Padahal kenyataannya di sini akan terbentuk endapan. Atau logika yang lain seperti ini. Logika yang lain adalah si MgNO3 2 kali ketika ditambah dengan NH3 ini kan merupakan suatu basa gitu ya. Ini merupakan suatu basa. Jadi MgNO3 2 dengan NH3 itu terbentuk endapan MgOH. Nah, jadi kita nambah NH4Cl supaya endapan yang terbentuk itu kita cegah gitu. Jadi banyak perspektif sebenarnya teman-teman yang bisa kalian lihat ya. Apakah ini ketika ditambah sistem buffer ini tidak terjadi pengendapan, atau justru mungkin MgNO3 yang ketika ditambahkan NH3 terjadi endapan MgOH2, terus kita cegah endapan itu dengan menambahkan NH4Cl, karena terbentuk suatu sistem buffer tadi. Oke, maka apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu OH- berapa. Nah, berarti sekarang gini, MgOH2 itu kalau kita urai ya, berarti kan ini kesetimbangan ya. Berarti jadinya nanti Mg2 plus ditambah 2 OH-. KsP sudah diketahui, maka KsP itu merupakan hasil kali Mg2 plus
dengan OH- pangkat 2. MG2 plus sudah ada di soal, yaitu 1,5 dikali 10 pangkat min 11. MG2 plusnya ini ya, kita ambil dari sini, yaitu 0,01. OH-nya itu pangkat 2. Oke, berarti ini jadinya 1,5 kali 10 min 9 sama dengan OH- pangkat 2. Maka OH-nya tinggal kita akarin aja tuh. Berarti akar 1,5 eksponen min 9. Nah, dapatnya itu adalah 3,872 dikali 10 min 5. Nah, inilah yang kita gunakan untuk ini mencari konsentrasi NH4Cl-nya tadi gitu loh. Karena kan ini buffer basa tadi kan, berarti buffer basa rumusnya OH- sama dengan Kb ya. Berarti di sini kan basanya dulu. Ya, basa berarti di bawahnya itu kan asam konjugat ya. Nah, ini biasanya dalam mol atau konsentrasi ya. Kalau dalam konsentrasi sepertinya tercoret nanti volumenya gitu, kecuali kalau beda-beda ya. Mungkin komponen basanya ditambah dengan langsung garamnya, itu kan volumenya pasti beda. Tapi nanti kalau kita campur dan kita ubah ke dalam konsentrasi lagi, bakal kecoret karena kan ini rasio gitu loh. Nah, OH- Kb-nya itu udah diketahui di soal 1,8 kali 10 min 5. OH- tadi berapa? 3,872. Tidak muat teman-teman ini. Wah, ini kecil banget ya. Tulisannya terlalu besar. Oke, mana sih ini tintanya? Sini. Oke, nah, OH-nya itu 3,872 kali 10 min 5. Kb-nya itu 1,8 kali 10 min 5. Nah, basanya sudah ada 0,2. Nah, kita cari asam konjugatnya. Nah, asam konjugat inilah yang mewakili NH4Cl tadi. Berarti ini kalau kita cari ya, 1,8 eksponen min 5 dikali 0,2 bagi 3,872 eksponen min 5. Nah, setelah kita atur-atur dan kita cari jawabannya, ternyata dapat ini konjugatnya itu adalah 0,0929. Oke, maka jawabannya sudah memanggil-manggilkan tangan teman-teman. Berarti jawabannya itu udah pasti cendol, betul ya? Oke, sip, betul.